Nona Lin Xie dari keluarga Lin. Tidur dan pergi. Bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. Kamu terlihat sangat menarik. Kamu mirip siapa? Tampan. Kamu mirip tampan. Leng Qingsong. Bagaimana bisa itu kamu? Jadi tadi malam bukan halusinasi. Jika bukan aku, lalu siapa yang kau inginkan? Siapa saja asal bukan kamu. Seorang pengacara papan atas di Jinghai, Leng Qingsong. Nona Lin, apakah kau selalu sesantai ini? Selama itu seorang pria. Semacam itu. Pokoknya, bukan kamu. Tidak masalah. Tadi malam, kau terus memanggil namaku, sepanjang malam. Suaramu hampir serak. Jika kau ingin menghidupkan kembali hubungan denganku, katakan saja. Jangan bermain permainan reuni yang tidak disengaja ini. Si Ae, kenapa kamu begitu tidak punya harga diri? Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak pernah kembali ke muntahanku. Apalagi sesuatu sepertimu. Muntah yang busuk dan tengik. Apa maksudmu? Rp5.000 ini. Cukup untuk kamar, kan? Kamu mengingatkanku. Begini, cara pengacara Leng membeli seks. Nona Lin. Di pesta pertunangan, tunanganmu melarikan diri dengan sekretarisnya. Keluarga Linmu sudah dalam kekacauan. Jika aku mengungkapkan malam penuh gairah kita, pikirkan apa yang akan terjadi. Apa hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya denganku, tapi aku suka melihatmu jatuh dari kejayaan. Aku tidak menyangka. Pengacara Leng dengan setelan jas terlihat seperti orang yang baik. Lepaskan pakaiannya. Dan dia adalah binatang buas. Lin Xie. Aku akan menunggumu memohon padaku. Leng Qingsong, dalam mimpimu. Dalam hidup ini, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Sungguh tidak beruntung. Tidur dengan Leng Qingsong. Masih tengik. Dan bau. Tapi dia memang terlihat lebih tampan. Kau masih tertawa? Sesuatu sebesar ini terjadi di rumah. Ibu Lin Xie, Nyonya Lin. Dan kamu masih bisa tertawa. Ibu, jangan khawatir. Aku akan menyuruh tim untuk menangani rumor itu. Ayahmu sedang sekarat. Apa? Ayahku? Di mana ayah? Ayahmu? Kamu, kemarin, keluar dengan marah dari upacara pertunangan, dalam keadaan kesal, dan ayahmu sangat marah hingga mengalami serangan jantung. Dan masih di rumah sakit sekarang, tidak sadarkan diri, para dokter telah mengeluarkan 3 surat pemberitahuan kondisi kritis, 3 kali. Aku akan menemui ayahku, dan putra mantan istrinya. Lin Tianyao. Juga kembali. Dia kembali. Dia menghalangi pintu masuk, bahkan ibu tidak bisa mendekat. Dia kembali dari luar negeri. Kembalinya Lin Tianyao.
Bukankah itu jelas? Dia di sini untuk memperebutkan aset keluarga kita dan anak-anak haram ayahmu. Juga mengincar kekayaan kita. Cepat cari pengacara untuk bertanya. Lihat, berapa banyak properti yang bisa didapatkan keluarga kita? Perlu ditanyakan lagi, ayah tidak meninggalkan wasiat. Di saat seperti ini, kamu pergi mencari ibu, pengacara yang baik. Siapa yang harus kita cari? Ibu akan mencarikanmu. Pengacara. Tidak buruk. Itu Lang Kingsong. Dia. Tidak. Orang lain saja, kumohon. Dia adalah legenda tak terkalahkan Jinghai. Ibu. Aku baru saja bersamanya kemarin. Apa yang terjadi tadi malam? Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Tidak ada apa-apa. Bukankah kita punya masa lalu? Itu tidak baik. Kalian punya masa lalu? Bukankah itu lebih baik? Kamu punya dasar. Lebih mudah untuk bekerja sama. Sebuah yayasan. Nasib buruk. Nasib buruk tetaplah nasib. Putriku. Jika properti ini dibagi di antara orang lain, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Dan kamu mengandalkan pengaruh keluarga. Kamu telah menyinggung begitu banyak orang. Berapa banyak orang yang telah kamu singgung? Jika kamu jatuh, jika keluarga Ling jatuh, mereka semua akan datang untuk menyaksikan kejatuhanmu. Mereka akan menginjak-injakmu. Dan Huo Jianming itu, dia bahkan berani kabur dengan selingkuhannya. Jika sesuatu terjadi padamu, dia akan membawa istri dan anak-anaknya dan seluruh gengnya untuk menginjak-injakmu. Putriku, biar ku beritahu, pada saat itu, ibu benar-benar tidak tega melihatmu menderita ketidakadilan seperti itu. Ibu, aku akan menemui Lang Kingsong sekarang. Ada kasus yang ingin kupercayakan kepada pengacara Leng. Bukankah aku binatang berwujud manusia? Apakah aku pantas mendapatkan kepercayaanmu? Binatang buas berwujud manusia. Dalam situasi spesifik tertentu. Itu pujian. Seperti diranjang. Nona Lin, bukankah kau mengatakan pagi ini yang terbaik jika kita berdua tidak pernah bertemu lagi? Kamu orang dewasa. Lupakan saja. Apa yang kukatakan? Aku tidak bisa melupakan. Aku memiliki ingatan yang baik. Bagaimanapun juga, Lang Kingsong, aku juga cinta pertamamu. Bantuan kecil ini, kau tidak mungkin tidak membantuku, kan? Aku tidak bisa menahan. Bukankah kita baru saja bersama tadi malam? Begitu tidak berperasaan. Diriku yang begitu tidak berperasaan. Bukankah itu semua sesuatu yang kau ajarkan padaku? Kapan aku pernah mengajarimu itu? Dulu. Itu kamu yang merayuku lalu kabur. Sekarang trik ini tidak berhasil lagi. Ubah taktikmu. Dulu, aku tidak melihat pengacara Leng begitu pendendam. Baiklah. Kalau begitu, mari bicara tentang masa kini. Sekarang kau menggunakanku untuk mengkompensasi kekosongan yang tunanganmu tinggalkan. Kau bajingan. Dan kau masih menggunakanku sebagai aksi publisitas. Aku tidak boleh marah. 100 miliar, hidup tanpa uang. Lebih buruk daripada anjing. Aku terlalu banyak minum kemarin. Pengacara Leng, apa menurutmu? Ada yang salah dengan tindakanku? Aku minta maaf padamu. Selama itu dalam kekuasaanku, kau bisa meminta apa saja. Mintalah apa saja. Apa kau yakin? Tapi hanya ada satu hal, pengacara Leng. Tolong jangan bawa dendammu padaku. Ke dalam hati. Kau menolak untuk mengambil kasusku. Sekali orang memendam frustrasi. Itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Aku juga memikirkan kesehatan pengacara Leng.
Meskipun Nona Lin jelek, dia cukup baik hati. Ada apa? Parkinson. Parkinson. Parkinson saat kau menyiramku. Saat kau menyentuhku, kenapa aku tidak menyadarinya? Apa kau ingin aku membantumu mengingat detail-detail malam kemarin? Tidak perlu. Kau masih berpikir, aku sama. Seperti anak manja mata duitan. Seperti sebelumnya. Ya. Kau punya hak untuk menolakku sekarang. Tapi orang yang ingin mengambil kasusku, berbaris dari Jinghai ke Prancis. Lagi pula, aku punya banyak uang. Tidak bisakah aku menyewa pengacara? Benarkah? Kalau begitu, pergilah. Tuan Lan, ada Tuan Lin Tianhao mencari Anda. Ju, asisten Len Kingsong. Kakak laki-laki yang licik itu. Dia sangat membenci ibuku. Jika dia menyewa Leng Kingsong, maka ibuku dan aku pasti akan diusir. Kau. Katakan padanya dia tidak akan bertemu dengannya. Tuan Lan, Apakah kau tidak mendengarkan perkataan istri bos? Siapa istri bos? Kembalilah. Aku sekarat di sini. Pengacara Leng. Kau tidak akan membantuku. Kau juga tidak bisa menyakitiku. Lin Haotian selalu memikirkan properti keluarga Lin. Orang yang paling dia benci adalah aku. Jika kau membantunya, sama saja kau menyakitiku. Kau pikir aku akan membantumu begitu saja? Leng Kingsong, hubungan seperti apa yang kita miliki? Kau harus membantuku. Aku akan menyetujui permintaan apapun yang kau ajukan. Kalau begitu, tuek untukku. Baiklah. Bukannya aku tidak bisa. Kalau begitu, kau setujui dulu persyaratanku. The film was translated and narrated by M Media. Leng Kingsong menyelinap pergi dengan cukup cepat. Lin Si A. Aku, hari ini, akan memukulmu sampai mati. Siapa yang menyuruhmu datang? Tidak ada yang memintaku untuk datang. Lin Yingying memintaku untuk datang. Dia memberiku 200.000 untuk menyingkirkannya. Kenyahlah. Bangun. Jangan sentuh aku. Aku punya uang. Aku punya uang. Tidak apa-apa, ini aku. Bangun. Kenapa harus kau? Kau tahu, Aku tidak tahu. itu anak haram ayahmu lagi. Apa kau terluka? Bagaimana aku bisa terluka? Biar kulihat. Kau bilang kau tidak akan membantu. Tapi sekarang kau datang menyelamatkan. Keras kepala seperti bagal. Biar kulihat. Apa yang kau lihat? Lin Si A, sebenarnya berapa banyak musuh yang kau miliki? Saat ayahku masih muda, dia membuat cukup banyak utang asmara. Anak-anak haramnya semua adalah musuhku. Jadi, kau bahkan tidak tahu siapa musuhmu. Dan ada kakak laki-lakiku, Lin Tianhao. Dia yang paling sulit dihadapi. Saat ini, aku dikelilingi oleh bahaya. Bantu aku saja, Kingsong. Bantu aku saja. Baiklah. Benarkah? Kingsong, bantu aku saja. Tidak. Kenapa?
Cari tahu sendiri. Leng Qingsong, jangan bertindak terlalu jauh. Berubah pikiran begitu saja. Ada apa? Kau baik-baik saja. Pengacara Leng sangat mengkhawatirkanku. Kalau begitu, jadilah pengacaraku dan lindungi aku. Aku takut kau akan mati di depan gedung kantorku, membawakan aku nasib buruk. Leng Qingsong, kenapa kau begitu sulit? Aku memberikan keperawananku padamu. Bisakah aku mati hanya karena membantumu sekali ini saja? Aku sudah menjadi mahasiswa tahun kedua. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Apa meminta bantuan berdasarkan pengalaman pertama? Apa yang kau bicarakan? Tunggu sampai ayahmu, Lindung ini, jatuh. Mari kita lihat siapa yang masih akan memanjakanmu. Leng Qingsong, biarku beritahu. Orang-orang yang mengejarku berbaris dari sini hingga Paris. Pria, tidak ada satupun yang baik. Mereka tidak mengenalmu setelah mereka menarik celana mereka. Bagaimana pembicaraan dengan pengacara Lang? Dia menolak untuk menerima. Adakah pria yang bisa lolos? Dari wajah putriku ini, Ibu, Leng Qingsong ini, bukanlah tipe orang yang bisa dibujuk oleh kecantikan. Jebakan madu ini, baginya, sama sekali tidak berguna. Dengan otakmu, kamu tidak akan bertahan satu episode pun dalam drama istana. Aku sudah membuka jalan untukmu. Apakah kamu akan berjalan di atasnya atau The tidak? film was Itu terserah translated kamu. and Kau mau kemana? narrated by M Media. Tuan Liu dari grup Kianda mengundangku dalam perjalanan ke luar negeri. Ibu, ayahku belum mati. Kau sudah menemukan rencana cadangan untuk dirimu sendiri. Ini namanya perencanaan. Kamu tidak punya keberanian. Dulu, ayahmu punya banyak wanita di sekitarnya. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Pergi. Ku dengar bahwa Paman Liu adalah seorang mesum terkenal. Ibu, semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Biar ku beritahu, seorang wanita harus kejam pada dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa berhasil? Kamu tidak akan mengerti. Aku pergi. Ya. Kau harus tanpa ampun pada dirimu sendiri. Nona Lian, Tuan Leng sudah pergi. Nona Lian. Nona Lian. Tidak ada siapapun di sini. Tuan Leng. Silakan pergi dulu. Kenapa kau di sini lagi? Tentu saja aku merindukanmu. Bukankah kau bilang orang-orang yang mengejarmu berbaris sampai ke Prancis? Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu? Aku tidak peduli. Aku berpegangan padamu. Apapun yang terjadi. Tidak bisa ereksi lagi. Mencoba pendekatan lembut sekarang? Kapan aku bisa lebih keras darimu? Tuan Leng, ada Tuan Lin Tianhao di sini untuk menemui Anda. Kau benar-benar menjebakku dengan kakakku? Leng Qingsong. Apakah kau punya etika profesional? Main dua kaki. Aku tidak tertarik pada pria. Tuan Leng. Biarkan dia masuk. Aku tidak pergi. Aku tetap di sini untuk mendengarkan. Keluar. Aku ingin mendengar apa yang kalian bicarakan. Tuan Lian, tolong. Lin Tianhao, saudara tiri Lin Xiai dari pihak ayah. Kudengar pengacara Leng. Lin Xie juga mencarimu. Jadi, kau jatuh cinta padanya? Bisa dimengerti. Dia seperti ibu tiriku. Dengan pria. Mereka semua punya trip. Pengacara Leng. Mari kita bicara bisnis. Selama kau membantuku menjatuhkan Jin Yuan, aku akan memberimu 20% dari saham. Setelah itu, selain aku, kau akan menjadi pemegang saham terbesar Jin Yuan dengan uang. Gadis mana yang tidak bisa kita dapatkan? Tuan Lin telah menawarkan kesepakatan yang sangat murah hati. Apakah ada sesuatu yang kau ingin aku lakukan? Hanya satu hal.
Jatuhkan. Lindsay A. Hanya dia. Bagaimana? Dia adalah kesayangan orang tua itu. Dan di grup, dia satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berbagi warisan denganku. Tapi Lindsay, dia aktris populer sekarang. Jika kau ingin menjatuhkannya, aku khawatir kau tidak akan menemukannya. Pengacara Leng, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku berada di sisinya. Tanamkan orang yang tidak pernah dia duga. Bajingan ini benar-benar mencoba menipuku. Sepertinya semua orang di perusahaan perlu diperiksa. Bagaimana keadaannya, pengacara Lem? Mari bergabung dan bekerja sama dari dalam dan luar untuk menghancurkan Lindsay A. Dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku juga bisa memenuhi syarat yang kakak janjikan padamu. Selain itu, aku bisa membiarkanmu tidur denganku. Pengacara Leng, seleramu sangat kuat sekarang. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi dulu hari ini. Tidak ingin mengganggu kesenanganmu. Baiklah, The hati-hati. film was translated and narrated by M Media. Kesehatanmu yang paling penting. Pengacara Leng, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya punya beberapa obat. Keluar. Kau sangat suka bermain-main. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain sampai akhir. Apa? Kau sangat bodoh. Tunggu aku. Tuan Mudalia. Selama pemeriksaan perawat pagi, mereka menemukan ketua hilang. Saya sudah memeriksa rekaman pengawasannya, dan tidak ada apa-apa. Pasti seorang profesional. Apakah kita sudah menerima panggilan tebusan? Tidak. Haruskah kita menelepon polisi? Telepon polisi. Telepon polisi. Kamu. Aku beritahu padamu. Pergi cari. Aku ingin dia hidup, jika memungkinkan, tetapi mati jika perlu. Apa kau mengerti? Saya mengerti. Pergi. Cepat. Pergi. Dasar orang tua bodoh. Kau tidak pernah memberiku kedamaian di usiamu. Kau mau kawin lari dengan siapa? Sialan Leng King Song. Dulu waktu kuliah, dia tidak sesulit ini. Halo, Jia. Jie, kemana kau pergi? Setelah kau mabuk di bar kemarin, aku tidak bisa menghubungimu. Aku sangat khawatir. Banyak yang telah terjadi. Mari kita bicara saat bertemu. Baiklah, aku akan menunggumu di kedai kopi biasa kita. Baiklah. Kau siapa? Aku Dadi Hua. Dari pabrik pipa baja Sambes Jingai. Apa yang kau inginkan? Untuk menculikmu. Ini semua tentang uang kan? Baiklah, sekarang aku juga ingin menculikmu karena penampilanmu. Sopir itu akan segera menyadari aku telah diculik. Nyawaku dalam bahaya. Aku harus bertahan sampai bantuan datang. Kakak, berapa banyak yang kau inginkan? Aku punya uang. Mau bermain? Aku juga bisa bermain. Biarkan aku tetap hidup saja. Kau pilih-pilih. Pilih-pilih. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana kalau begini, kau transfer sejumlah uang kepada kami dulu? Tentu.
Ponselku ada di sana. Telepon seseorang bernama Lengdop. Jangan khawatir, dia penasihat keuanganku. Mari kita lakukan pengenalan wajah. Yang mana? Lengdop. Katakan. Manajer Lang. 20 juta yang terakhir kali ku transfer padamu. Bisakah kau mentransfernya kembali? Aku membutuhkannya sekarang. Nomor rekening. Leng King Song. Kau harus mengerti sindiranku. Nanti kukirimkan padamu. Baiklah, Nona Lin. Tunggu, ini akan datang. Ini dia. Ini dia. Mari kita mulai. The film was Tunggu aku melepas translated pakaianku. and narrated by Kakak. M Media. Bajuku agak susah dilepas. Akan kulakukan sendiri. Masuk akal. Aku akan melepaskanmu. Kau tidak menipuku, kan? Baiklah. Dengan ikimu. Apa kau pikir aku bisa menipumu? Kau benar. Aku akan melepaskanmu. Lepaskan. Jangan khawatir, abang di sini. Ya Tuhan. Jangan mendekat ke sini. Jika kau mendekat, aku akan mencekiknya. Cukup bernyali. Kau bahkan berani mengikatku? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Jangan khawatir. Dengarkan aku. Kau tidak bermain adil. Kau tidak bermain adil. Kakak, kau pernah berlatih sebelumnya? Sejak aku kecil, kalau aku diculik, aku sudah mempelajarinya berkali-kali. Ayolah, mari berlatih. Kalau begitu aku akan bermain denganmu menggunakan ini. Kakak, kau tidak bermain adil. Kau menggunakan tongkat, aku tali. Lumayan. Aku. Kakak, aku akan memberimu uang berapapun. 50 juta. 100 juta. 100 juta? 100 juta. Baiklah, kita sangat banyak. Sudah kubilang aku tidak bisa mempercayaimu. Di mana tongkatku? Di mana tongkatku? Aku akan memukulmu sampai mati. Kau berani menyentuh wanita Leng King Song. Jangan mendekat. Aku masih punya pisau. Leng King Song, Apa kau baik-baik saja? kakiku sakit. Bawa mereka ke kantor polisi. Ya, Tuan Leng. Ke rumah sakit? Su Fan So, pewaris konglomerat Zu. Rumahmu. Aku. Boom, kau memegang pisau terbalik. Dulu di sekolah, orang-orang berkata, Leng King Song tidak boleh diganggu. Tapi tidak ada gadis yang berani mempercayainya. Tampak begitu, pria yang lembut. Tak disangka juga, Ada karat. Itu perlu didesinfeksi dengan hati-hati. Jika tidak, akan ada infeksi tetanus. Leng King Song, kau bajingan. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Saat kau dan istrimu membuat bayi, aku akan keluar dan menakutimu setiap hari sampai mati. Setiap hari. Apakah pengacara lain punya stamina? Itu sakit. Aku sudah sangat lembut. Ingatlah untuk mendapatkan suntikan tetanus. Aku butuh suntikan. Konglomerat Su yang sempurna. Dia tidak ingin menjadi salah satunya. Lari ke sini untuk menjadi dokter. Apa kau punya pendapat? Kudengar kau membeli apartemen di lantai atas di tempat Leng King Song. Ya, Jual padaku. Jual padaku. untuk apa kau menginginkan apartemen itu? Tentu saja. Tempat selagi panas.
Tidak untuk dijual. Aku tidak kekurangan uang. Lalu berikan padaku. Lindsay A. Tidakkah kau punya rasa malu? Apa ini hari pertama kau bertemu denganku? Su Fangzu, jika kau tidak menjual, aku akan menuntutmu karena pelecehan. Ngomong-ngomong, di sini tidak ada kamera pengawas. Kau tidak akan bisa menjelaskan dirimu sendiri. Kau berani? Kita lihat saja, apa aku berani. Seseorang, Nyonya, Nyonya, aku takut. Aku akan memberikannya padamu. Memberimu apartemen saja tidak cukup? terima kasih, Dr. Su. Gila. Hanya si cabul Lang King Song yang tahan denganmu? Dia juga tidak tahan padaku. Kalau tidak, dia tidak akan mencampakkanku. Bukankah kau yang? Pergi dapatkan suntikan. Suntikan? Suntikan apa? Lukaku baru saja diobati. Aku tidak butuh suntikan. Berapa umurmu? Masih mengamuk? Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Lepaskan, Lang King Song. Lepaskan dia. The film was Jia. translated and narrated by M. Media. Jie, ku dengar kau diculik. Aku sangat takut. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Lang King Song. Selama aku di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyakiti Jie untuk kedua kalinya. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Kau menyuruhku pergi sekarang? Bukankah itu agak terlalu sombong? Saat dia diculik barusan, kenapa kau tidak muncul? Aku. Jie, maafkan aku. Aku tidak tahu orang-orang itu akan menunggumu di kafe. Lang King Song, apakah kamu seekor anjing? Menggigit siapapun yang kau lihat? Jia adalah sahabatku. Tentu saja dia tidak ingin melihatku seperti ini. Siapa yang sejahat dirimu? Suntik, suntik, suntik. Apa kau terluka? Jia, kau. Jika kau tidak bersikap baik, akan kutunjukkan padamu apa itu kebencian yang sebenarnya. Jangan menambah kekacauan. Dia tidak ingin hubungan mereka terus memburuk. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Lang King Song dan Jie kembali bersama. Lepaskan. Jangan pergi. Di tengah malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian di kamar. Bukankah sesuatu akan terjadi? Kau bahkan tidak bisa berdiri. Apalagi yang bisa kau lakukan? Melakukan itu? Apa aku perlu membela itu? Cepat kembalikan uang tebusan. Kau, untuk 1 malam. Tidak sepadan dengan 20 juta. Lang King Song. Aku beritahu padamu, aku diculik hari ini. Di depan gedung perusahaanmu. Kau bertanggung jawab. Tunggu saja. Benda kotor apa ini? Membawanya padaku. Orang ini telah mengikutimu akhir-akhir ini. Dia juga ada di sana pada hari kau diculik. Siapa yang mengirimmu? Ampuni aku, Nona Lin. Aku juga diperintahkan oleh seseorang. Ya, itu Lin Tianhao. Dia menyuruhku untuk mengikutimu. Kakakku. Paling banter dia akan berani menyuruh seseorang mengikutiku. Apa kau begitu yakin bukan dia? Lin Tianhao tidak bodoh. Melakukannya sendiri, menyebabkan kematian. Maka dia tidak akan punya apa-apa lagi, kecuali dia hanya berdiri dan menonton. Jika itu aku juga tidak akan menyelamatkanmu, membunuh dengan pisau pinjaman. 1 pewaris berkurang, beberapa puluh miliar lagi, bukankah itu hebat? Kau cukup optimis. Tidak ada cinta keluarga di keluarga kaya. Aku tumbuh seperti ini. Benar,
Apa yang dikatakan penculik itu? Nama klinya adalah Lin Tianyo. Bukankah itu salah satu anak haram ayahmu yang lain? Di mana orang itu? Buktinya sudah meyakinkan. Dia sudah ditangkap, menunggu untuk masuk penjara. Apa gunanya menangkap satu orang? Pengacara Leng, jika kamu benar-benar ingin membantuku, jangan hanya ingin menonton. Aku dibunuh oleh mereka. The film was Maka bantu aku. translated and Ambil narrated kasusnya. by M Media. Urusan keluargamu yang berantakan. Aku tidak ingin terlibat. Kakiku baru saja sembuh. Lindsay A. Lindsay A. Di mana kau sembunyikan orang tua itu? Orang tua? Orang tua mana? Lindsay A. Sekarang aku tahu kau membawa pergi orang tua itu untuk membuatnya menulis surat wasiat. Meninggalkan properti untukmu. Benarkah? Kau bermimpi. Kakak sedang berbicara tentang ayah kita. Kakak, gunakan otakmu, bisa. Dengan situasi ayah saat ini, membuat surat wasiat. Akankah pengadilan mengakuinya? Bagus kalau kau tahu. Di mana dia? Kakak, mungkinkah ini perbuatanmu sendiri? Menjebak orang lain? Kau. Tuan Lin, Pengacara Leng. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bukan benar-benar pacarnya, kan? Benar sekali. tidak. Tidak. Ya, Aku tidak peduli dengan urusanmu yang berantakan. Pengacara Len, aku ingin bicara denganmu tentang masalah itu. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? 20% saham Jinyuan. Itu lebih dari 1 miliar. Kau, sebagai seorang pengacara, bahkan jika kau bekerja sampai mati, kau tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu. Aku akan memberimu 30%, 40%. 50%, ditambah layanan panggilan. Apa kau gila? Siei, apa kau tahu apa arti 50%? Maka Jinyuan harus mengubah namanya menjadi Lem. Aku tidak peduli apa namanya. Aku hanya pemegang saham kecil. Selama aku mendapatkan uangnya. Dan ini rumahku. Jadi, keluar sekarang. Jika tidak, aku akan menuntutmu karena memasuki tanpa izin. Kalian. Tunggu saja. Aku akan menunggu sampai laut kering dan batu karang hancur. Bukankah kau berjanji padaku? Kau berjanji. Lang Kingsong tidak akan pernah membantu Lin Si A. Tapi bagaimana bisa dia berakhir di rumah Lin Si A? Jangan khawatir. Aku akan menghancurkan mereka. Lagi pula, Lang Kingsong menderita kerugian besar sebelumnya. Apa menurutmu? Dia masih akan membantu Lin Jayai. Asalkan kau tahu apa yang kau lakukan. Tapi biarku beritahu, jika kau tidak bisa menjatuhkan Lin Si A, kau akan menghabiskan seluruh hidupmu. Hidup di bawah bayang-bayangnya. Seperti serangga. Sebaiknya kau berhati-hati. Kamu mau kemana? Tentang tawaran barusan. Tidakkah kamu mau mempertimbangkan kembali? Jinyuan, 50% saham. Apa kamu tidak tergoda? uang kecil ini. Aku bahkan tidak melihatnya. Omongan besar apa? Bukankah Lang Kingsong hanya seorang pengacara? Apakah dia melakukan sesuatu yang lain? Halo? Sibuk? Keluar dan bersenang-senang. Kirimkan aku alamatnya. Baiklah, aku akan mengirimkannya sekarang. Ini
Ini, The Jia, film was aku di sini. translated Cepat and datang. narrated by M Media. Lihat ekspresimu. Ini bukan tentang Lang Kingsong lagi, kan? Bagaimana kamu tahu? Ayolah. Fakta bahwa kau mengejar Lang Kingsong. Sekarang seluruh kelas atas Jinghai. Siapa yang tidak tahu? Ada rumor di luar. Ayahmu ingin menempel pada paha Lang Kingsong. Menyuruhnya membantumu memperjuangkan warisan. Mereka bahkan mulai bertaruh di luar. Apa kau tahu sesuatu? Odds-nya 1:3. Bertaruh, kau tidak bisa mendapatkannya. Aku bahkan ingin bertaruh. Bajingan oportunistik ini. Tidak sabar untuk menginjak-injakku sampai mati. Bukankah itu karena kau terlalu sombong sebelumnya? Kamu bilang Lang Kingsong. Apa dia, Ge? Dengan wajah yang bisa menaklukkan negara. Dia benar-benar bisa menolak. Kalau begitu, kau minta dia untukku. Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri? Aku sejak awal menentang kalian berdua bersama. Dan ku dengar, keluarga Shen berniat menikahkannya. Keluarga Shen? Dia hanya seorang pengacara. Bagaimana mungkin keluarga Shen tertarik padanya? Cerdik dan cakap. Kejam. Selain itu, bisa menjadi seorang pengacara top hanya dalam beberapa tahun. Aku tidak percaya. Apa kau percaya dia tidak punya latar belakang? Latar belakang apa? Seluruh Jinghai. 4/5 dari firma hukum. Semuanya mendengarkannya. Coba pikirkan, jika kau menikah dengannya. Bukankah itu berarti mengendalikan seluruh jalur politik dan hukum Jinghai? Kui manis ini. Bagaimana mungkin keluarga Shen tidak menginginkannya? Lang Kingsong memiliki standar tinggi. Gadis Shen itu tidak cukup baik untuknya. Jangan keras kepala. Lagi pula, jika ayahmu tahu, kalian berdua pernah berselingkuh di kampus, bukankah dia akan segera bangun? Jika ayahku tahu sejak kuliah, Nona Lin, apakah rumor tentang Anda menjilat pengacara Lang itu benar? Benarkah? Dan Ketua Lin, apakah dia benar-benar sekarat? Bukan urusanmu. Hentikan perekaman. Nona Lin, saya dengar ayah Anda sakit parah. Anda akan memulai pertempuran warisan besar dengan kakak laki-laki Anda. Benarkah ini, Nona Lin? Untuk mendapatkan Lang Kingsong, untuk menjadi pengacaramu, apakah Anda menggunakan cara yang tidak pantas? Ini adalah perjalanan pribadi, tidak ada wawancara. Nona Lin. Hentikan perekaman. Nona Lin. Kau bahkan tidak mengenal orang itu, dan kau berani bergosip di belakang mereka. Apa kau tidak ingin bekerja lagi? Lang Kingsong, pengacara Lang. Ini adalah wawancara normal. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Mengarang fakta, merusak reputasi seseorang, merupakan pencemaran nama baik. Apa kau ingin surat panggilan pengadilan? Enyahlah. Saat tembok runtuh, semua orang mendorong. Saat Pak Tua Lin tidak sakit, siapa yang berani? Jangan bersikap seperti simpatisan munafik. Jika kamu benar-benar ingin membantu Ji Yai, maka bantu dia memenangkan kasus ini. Aku tidak akan menerimanya. Penolakanmu cukup terus terang. Sia-sia saja kebaikan Ji Yai padamu. Ji Ya, ayo pergi. Kenapa kau memarahiku? Apa hubungannya denganku? Beraninya kau mengungkit apa yang terjadi dulu. Baiklah, aku tidak peduli lagi. Jia. Kamu kembali duluan. Aku masih ada urusan. Ji Yai, apakah kamu berubah pikiran lagi? Bisakah kamu bersikap realistis? Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Aku sudah dengan sopan memintanya 2 kali. Kali ini, aku harus mendapatkan Lang Kingsong sebagai pengacaraku untuk membantuku memperjuangkan warisan. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Kenapa kau kembali? Untuk menemukanmu. Ada apa? Kamu menyentuhnya. Tidakkah kamu ingin bertanggung jawab? Itu suka sama suka. Nona Lin, kau tidak mencoba memeras aku kan? Pengacara Leng, Anda telah membantunya berulang kali. Apakah Anda mencoba untuk menghidupkan kembali api lama? The film was translated Kapan kita akan and narrated by M melanjutkan Media. dari tempat kita berhenti? Jangan terlalu percaya diri. Biar aku tanya sesuatu padamu. Secara hukum, jika seorang wanita memanfaatkan seorang pria, apakah itu merupakan kejahatan? Jadi, Nona Lin,
Kau ingin mencobanya? Lalu, mengapa kita tidak mencobanya di mobil? Tentu. Mari kita coba, kalau begitu. Su Fangshou, kamu gila. Lin Xie. Apa yang kau lakukan di sini? Ini rumah Su Fangshou. Dia menjualnya padaku. Aku tidak tahu. Tidakkah dia memberitahumu? Dan bagaimana kamu bisa masuk? Kau bahkan tidak mengganti kata sandinya. Terburu-buru sekali untuk masuk. Pengacara Leng. Apakah Anda tahu apa hukuman untuk masuk tanpa izin? Apa yang akan terjadi jika aku menelpon polisi? Melanggar hukum sambil mengetahui hukum, apakah reputasi pengacara Leng akan hancur? Turun dari sini. Tidak mau turun. Turun dari sini. Tidak, ini rumahku. Pengacara Leng. Anda mengenakan piyama dan datang ke rumahku larut malam. Apa yang ingin Anda lakukan? Merayuku? Panas sekali. Biar aku bantu kau melepasnya. Lin Xie. Kau terus merayu aku. Apa yang sedang kau coba lakukan? Tidur denganmu. Lalu, Membuatmu terobsesi dengan kecantikanku. Dan menggunakanmu untuk membantuku memperjuangkan warisan. kau bermimpi. Leng Qingsong. Jika kau berani pergi, aku akan posting di Momentsku bahwa kau tidak bisa melakukannya. Kau terbiasa menjadi berubah-ubah. Siapa yang akan percaya pada unggahan di Moments? Apa maksudmu, berubah-ubah? Satu surat cinta ditulis untuk lebih dari selusin anak laki-laki. Menyebutmu berubah-ubah adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Mohon terima ini. Agen Lin Xie, Ana. Lin Jie. Bangun. Acaranya akan segera dimulai. Bangun. Cepat bangun. 5 menit. Cepat. Tuan Liu. Cepat panggil 120. Halo. The film was 120. translated Kita. and narrated by M. Seseorang di Media. sini terluka karena runtuhan. Polisi sudah dipanggil. Yang kami tahu pasti sekarang adalah batu bata itu ditujukan padamu. Tapi kami tidak yakin. Apakah itu anak haram ayahmu? Ada apa denganmu? Katakan sesuatu. Aku tahu. Dokter Chu, bagaimana keadaannya? Untungnya, itu tidak mengenai kepala Tuan Liu, tapi tulang belikatnya patah. Dia butuh operasi. Anda siapa? Aku akan masuk dan menemui Master Liu. Tidak, tidak. Dia akan segera dioperasi. Jangan ganggu dia. Cepat pergi. Jangan ganggu dia. Jie, kau sudah bekerja keras seharian. Biar kuantar kau pulang.
Ibu. Lang Kingsong, apa kau sudah mengurusnya? Semacam, apa maksudmu? Semacam, entah kau berhasil atau tidak. Sudah selama ini, kau bahkan tidak bisa menangani satu orang. Apa kau berencana untuk mengemis makanan? Lakukan saja sendiri, kalau kau memang mampu. Terus mengatakan hal yang sama sepanjang hari. Tentang Lang Kingsong, ada apa denganmu? Apa kau memakai steroid? Tidak banyak, sampai jumpa. Pelakunya belum tertangkap. Kau diserot ke dalam lumpur. Apa yang mereka katakan tentangku? Lihat sendiri. Lin Si adalah pembawa sial. Rasakan akibatnya karena telah ditipu oleh tunangannya. Saudara mereka juga terluka. Aku hampir kehilangan nyawaku. Jika kau ingin merasa kasihan pada seseorang, kasihanilah aku dulu. Sayangku, kamu masih sempat bermain-main di sini. Di luar sedang kacau. Baru saja, di pintu masuk kompleks, ketika aku masuk, ada ratusan orang di sana, memegang spanduk dan mengutukmu. Untungnya kompleks ini memiliki keamanan yang baik. Jika tidak, mereka akan masuk dan mencabik-cabikmu. Bukankah mereka belum menemukan pelakunya? Tidak, pihak hotel mengatakan sistem pengawasannya sedang ditingkatkan tadi malam. Mereka tidak menangkap satu video pun. Aku harus kembali ke tempat kejadian. Apa kau menemukan sesuatu? Di pintu masuk utama hotel, utara, selatan, timur, dan barat, ada kamera di setiap 4 sudut. Sama seperti tempat kita masuk. Ada juga kamera pengawas di lobi dan area lift. Kenapa dia belum turun juga? Nomor yang Anda tuju sedang digunakan. Pasti terjadi sesuatu. Mengatakan sistem sedang ditingkatkan, dan tidak merekam apapun, itu omong kosong, kau tidak membodohi siapapun. Seseorang mencoba menjebakku. Apa kau menyewa pihak hotel? Cari tahu, siapa pemilik hotel ini? Bukankah ini suatu kebetulan? Keluarga tunanganku. Ini bajingan yang berselingkuh darimu. Hei Nona, Anda tidak bisa masuk tanpa kunci kamar. Aku di sini untuk mencari seseorang. Hotel kami memiliki aturan privasi. Anda tidak bisa masuk. Kalian bahkan tidak bisa menemukan seorang pembunuh. Mengatakan ingin melindungi privasi tamu kalian. Apa kalian bercanda? Menangkap pembunuh adalah tugas polisi. Melindungi privasi tamu adalah tugas kami. Jadi, tanpa kunci kamar, tidak ada masuk. Baiklah. Kalian tunggu saja. Jie, pintunya terkunci. Semua trik kecil ini sedang digunakan. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku akan memanggil seseorang. Sial, tiba-tiba tidak ada sinyal. Apa yang harus kita lakukan? Duduklah dulu, tunggu sampai Gujia bereaksi. Dia akan datang menyelamatkan kita. Lang Kingsong. Lang Kingsong, Jie, sesuatu terjadi, kamu harus segera datang ke sini. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Cepat datang, saat ini, internet dengan suara bulat mengutukmu, mengatakan kau pembawa sial, menyuruhmu keluar dari industri hiburan. Semua proyek yang awalnya dinegosiasikan telah gagal. Ketika tembok runtuh, semua orang mendorong. Ini bukan masalah besar, paling buruk, aku akan pergi mencari seorang pria berusia 70 tahun. Aku bisa mewarisi hartanya begitu aku masuk pintu. Apa yang terjadi? Jie naik ke atap untuk mencari bukti, dan belum ada yang turun. Tidak bisa menghubunginya. Apa kau yakin dia belum pergi dari sini? Aku yakin, Ana naik bersamanya. Jika mereka turun, mereka pasti akan menghubungiku. Naik. Bukankah sudah kubilang, tanpa kunci kamar, tidak ada masuk. Kenapa kau terus menatapnya? Pengacara Len, ini juga tanggung jawab kami. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Anda masuk tanpa kunci kamar. Panggil polisi. Segera. Pengacara Len, tolong jangan. Saya hanya bekerja di sini. Karena Anda sedang mencari seseorang. Anda ingin pergi ke lantai 18. Kalau begitu, temui manajer Wang. Baiklah. Perusak sinyal. Buka pintunya. Saya tidak punya kuncinya. Apa kau yakin? Tuan Leng. Saya hanya seorang karyawan.
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Saya benar-benar tidak punya kuncinya. Jangan. Tuan Lan, saya punya kuncinya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tuan Huo. Guo Jianming menyuruhku melakukan ini. Baiklah. Bersikaplah baik. Kata-kata seperti itu hanya membuang-buang wajah cantimu itu. Bagaimana dengan Lang Qingsong? Kau tidak mengejarnya lagi. Dia bajingan. Suruh dia pergi. Siapa bilang aku bajingan? Jie. Nana, apa kalian baik-baik saja? Pengacara Leng mungkin brengsek, tapi dia datang menyelamatkan kita hari ini. Kita tetap harus berterima kasih padanya. Terima kasih. Ayo pergi. Kakiku mati rasa. Aku tidak bisa berjalan. Bisakah seseorang membantuku? Aktingmu anggap berlebihan. Cepat bantu, berhenti bicara omong kosong. Jie, aku tidak bisa membantumu berdiri. Jangan coba-coba menipuku nanti. Jangan coba-coba membodohiku. Pengacara Leng. Jangan terlalu keras kepala. Karena kau tidak tahan melihatku ditindas. Bantu aku sepenuhnya. Bagaimana kalau mengambil kasusku? Aku akan memberimu Jinyuan. 20% saham bukanlah jumlah yang kecil. Bukankah kau bilang padaku 50%? Ditambah layanan panggilan. Baiklah. 50% jadinya. Aku adalah wanita yang menepati janjiku. Mari kita pergi menandatangani kontrak. Janjiku adalah jaminanku. Setelah kontrak ditandatangani, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Kau bisa mencobanya malam ini. Apa ayahmu pernah mengajarimu? Bahwa kurungan ilegal itu melanggar hukum? Apa yang kau katakan? Untuk memperjuangkan properti keluarga, kau memindahkan ayahmu yang sakit kritis keluar dari rumah sakit. Jika ini sampai keluar, ini tidak hanya akan menjadi tren, sesederhana itu. Tidak ada hal seperti itu terjadi. Jangan bicara omong kosong. Bukankah begitu? Bahkan jika kebenaran terungkap pada akhirnya, dan itu bukan kau. Dalam situasimu saat ini, apakah industri hiburan masih akan mentawarimu? Dan orang kaya mana? Berusia 80 tahun yang berani menikahimu? Apakah kau sudah bosan hidup? Apakah kau melakukan ini untuk membuatku berlutut dan memohon padamu dengan sengaja? Agak. Lagi pula, aku masih sangat menyukai sosokmu. Hentikan kebaikan palsu ini. Aku tidak melayanimu lagi. Paman Liu, jalan. The film was Kakimu sudah sembuh. translated and narrated by Lang M Qingsong, Media. kau rubah tua. Kau menggunakan semua trikmu padaku. Ibu. Ini juga rumahku. Jati, menurutmu apa yang akan terjadi padanya dalam situasi ini? Ya, ayah. Ibu. Ibu. Tuan Lang, Tuan Lin, keberadaannya, saya belum menemukannya. Memindahkan ayah Lin secara ilegal, tidak lebih dari ingin mendapatkan keuntungan dalam mewarisi properti keluarga. Putra haram ayahnya tidak memiliki kemampuan. Itu juga bukan Lin Tianhao. Sulit bagi masalah ini untuk tidak ada hubungannya dengan Lin Xie. Awasi Lin Xie dengan ketat. Juga cari tahu untukku siapa yang melempar batu bata itu. Ya, Tuan Lang. Putriku sayang, apa yang sedang kau lakukan, Ibu? Bukankah seharusnya kau menjelaskan ini padaku? Bagaimana ayahku bisa berakhir di sini? Ibu, bukankah ini hanya mempersiapkan diri untuk masa sulit? Bagaimana jika ayahmu hidup kembali? Bisakah kita bahkan menulis surat wasiat untuknya? Jadi, kau tidak pernah memberitahu Paman Liu tentang perjalanan ke luar negeri, tetapi diam-diam memindahkan ayahku ke sini. Ayahmu dan aku benar-benar saling mencintai. Aku juga telah menyewa 24 jam tim medis untuk mengawasinya sepanjang waktu, memastikan tidak ada yang salah. Kau benar-benar mampu menghindari kakakku. Pengawasan ketat.
Bagaimana kau bisa melakukan itu? Jangan khawatir tentang itu. Uang berbicara. Tapi kamu, Lan Kingsong, kau masih belum menanganinya setelah sekian lama? Apa yang kuajarkan padamu ketika kau masih kecil? Jangan terus mengatakan Lan Kingsong. Lan Kingsong, sepanjang waktu, dia lebih licin dari belut. Dia sama sekali menolak untuk terlibat. Dia bahkan mengancam dan menyuapku. Jika Lan Kingsong tahu tentang ini, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Tidak mungkin. Aku harus mencari seseorang untuk membantu. Siapa yang lebih kuat dari keluarga Lin? Jie. Keluarga Shen adalah keluarga kaya lama sejati, tidak seperti keluargamu. Ketua saat ini, Shen Zi, dikenal karena ketegasan dan kekejamannya. Apa kau yakin ingin memprovokasinya? Kita berada dalam posisi yang sulit. Aku harus menguji kemampuan singa ini. Tuan Shen, berminat untuk bermain? Maaf, saya tidak punya waktu. Aku adalah juara 10 besar nasional. Aku akan membiarkanmu menggunakan tangan kirimu, bagaimana? Ayo. Satu-satunya pewaris keluarga Shenzi. Tuan Shen, apakah Anda meremehkanku? Aku tidak masuk akal barusan. Halo, nama saya Shen Zi. Lin Xie. Lin Xie. Putri sulung grup Jin Yuan. Nona Lin, Anda bermain dengan sangat baik. Jika Anda punya waktu lain kali, ajari saya 1 atau 2 hal. Ngomong-ngomong, aku ada urusan sekarang, sampai jumpa. Bagaimana hasilnya? Apakah dia setuju untuk membantu? Tidak. Terburu-buru sekali. Aku tidak terburu-buru. Musuh bebuyutanmu adalah Bai Bingbing akan merebut dukungan perhiasan pada. The film was Bukankah kontraknya hampir translated selesai? and narrated by Para N distributor Media. semua beralih dukungan. Berjatuhan satu persatu. Kita akan bangkrut. Sudah kubilang cari pengacara, kan? Saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengambil kasus Anda. Lan Kingsong menyebarkan berita bahwa siapapun yang mengambil kasus Anda akan hancur. Dia sekuat itu. Lan Kingsong hanya ingin aku kembali dan memohon padanya. Aku menolak. Cari kesempatan untuk bertemu dengan distributor baru. Perjamuan keluarga Shen besok malam. Baik distributor lama maupun baru akan hadir. Kita. Ya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Pelan-pelan. Halo, mohon tunjukkan undangan Anda. Kau tidak tahu siapa aku? Aku merindukan Lin Xie. Kau mengenalku? Seumur hidupku menghadiri perjamuan. Aku tidak pernah membutuhkan undangan. Itu dulu, dengan dukungan Pak Tua Lin. Sekarang siapa yang bahkan mengakui? Kamu pikir kamu siapa? Tanpa undangan. Silakan pergi dengan cepat. Jangan berpikir untuk menyelinap masuk. Mencoba masuk lagi, mencari suami kaya. Jaga mulutmu. Pelacur kotor itu. Dasar tidak tahu berterima kasih. Akan kuberi pelajaran. Berhenti, berhenti. Tuan Shen, Nona Lin mencoba masuk dengan paksa dan memukul orang. Memaksa masuk? Aku melihat semua yang baru saja terjadi. Nona Lin ada di daftar tamu undangan. Anda sengaja mempersulit tamu kami dan menuduhnya secara salah. Anda dipecat keluar dari keluarga Shen. Keluar. Ini menjengkelkan. Nona Lin, disiplin keluarga Shen kurang. Kami mohon maaf atas pelanggaran ini. Mohon maafkan kami. Demi Tuan Shen, aku akan membiarkan ini berlalu. Nona Lin sangat murah hati. Lin Xie, kau ingin mencari pria lain untuk membantumu?
Tentu tidak. Kakak King Song, mengapa kau tidak mencariku? Aku sedang sibuk. Bukankah sudah datang? Nona Lian. Mencari seseorang. Aku sedang mencari Bailey Jewelry Asia Pasifik, agen umum. Mengapa Anda mencarinya? Satu-satunya pekerjaan yang tersisa padaku hanyalah ini. Jika ini hilang juga, maka aku akan menganggur. Tidak mungkin seburuk itu. Maaf, Nona Lian. Tunggu di sini untukku. Aku harus menerima panggilan ini. Bukankah itu Lang King Song dan Shen Yue? Kudengar keluarga Shen menginginkan Lang King Song sebagai menantu mereka. Mereka sudah banyak berinteraksi baru-baru ini. Bukankah Lin Si mengejar Lang King Song? Mencoba untuk mengikat dirinya padanya? Apa yang dimiliki seorang pewaris yang jatuh selain penampilannya? Lang King Song sangat cerdik. Apakah dia akan mempertimbangkannya? Jiyai, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Kau tidak di sini untuk dukungan perhiasan Bali, kan? Sayang sekali. Aktris Bai Dinding. Agen baru itu adalah penggemarku. Dia bersikeras agar aku menjadi juru bicara. Jadi aku tidak punya pilihan selain dengan enggan setuju. Agen baru ini, bukankah seharusnya kau melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum menggunakannya? Baida ini sekarang tidak berguna. Kau, apa katamu? Pindah. Jangan pergi. Aku tahu. Kau masih marah karena aku menamparmu saat syuting terakhir kali. Tapi itu untuk adegan. Kita berada di lingkaran yang sama. Kita pasti akan bertemu satu sama lain lagi. Bagaimana kalau begini? Baiklah, hari ini aku akan secara resmi meminta maaf kepadamu. Bantulah aku. Tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum. Pasti ada motif tersembunyi. Baiklah. Sepatuku sedikit kotor. Kalau begitu, bersihkan untukku. Baiklah. Kalau begitu, pegang ini untukku. The film was translated and narrated by M Media. Lin Jie, aku membiarkanmu lolos begitu saja. Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Mari kita kubur kapak dengan minum. Baiklah. Jie, kau baik-baik saja. Aku sedikit pusing. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali ke kamarmu? Kenapa aku merasa pusing? Seharusnya kau pusing. Kenapa kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Jadi, kau sudah tahu selama ini apa yang baru saja ku minum. Aku meminum milikmu. Kau meminum yang kau beri obat. Lin Jie, aku akan membalasmu untuk ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau cukup tangguh, bukan? Aku tidak akan membongkar kau. Ini semua karena aku, Lin Xia, baik hati. Nona Lin. Apa yang kau lakukan di sini, Nona Lin? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Pewaris konglomerat keluarga Shen Yu. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Lin tidak bermoral. Melihat adalah percaya. Hari ini benar-benar membuka mataku. Dia yang pertama memberiku obat. Di sini ada kamera pengawas. Aku hanya membalikan keadaan. Apa? Nona Shen? Apa kau bahkan tidak tahu ini? Nona Lin, kau bercanda. Liku-liku keluarga kaya. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Siapa yang berani datang jika pengawasannya aktif? Bukankah Tuan Lin mengajarimu itu? Keluarga Lin Anda baru menjadi kaya selama generasi ayahmu. Sekarang Tuan Lin sakit. Keluargamu berantakan.
Itu bukan urusanmu, Nona Shen. Kudengar Nona Lin ingin menyewa Tuan Lang sebagai pengacara untuk membantumu memperjuangkan warisan King Song. Apakah kau setuju untuk membantunya? Tidak tertarik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Lang dan waktu bermesraan Nona Shen. Tunggu sebentar. Apa yang kau inginkan? Ini adalah jamuan makan keluarga Shen saya. Bagaimanapun juga, kau membius seorang tamu. Apa kau benar-benar berpikir bisa pergi begitu saja seperti ini? Apa yang kau inginkan? Berlutut dan minta maaf padaku. Dan aku akan pura-pura ini tidak pernah terjadi. Konyol. Kau bermimpi. Aku tidak pernah berlutut untuk siapapun dalam hidupku. Sekarang keadaannya berbeda. Ayahmu sudah meninggal. Jinyuan akan segera bangkrut. Hak apa yang kau punya untuk bersikap arogan di sini? Wajah Lin Jiai terlalu menggoda. Aku harus membuat Lang Qingsong melihat dengan jelas. Keluarga Lin sudah jatuh miskin. Seseorang, ajari Nona Lin cara berlutut. Lepaskan aku. Qingsong, kakak Jie di jamuan makan keluarga Shen memperlakukan tamu seperti ini. Sebagai tuan rumah, tentu saja aku harus memberinya pelajaran. Lagi pula, keluarga Lin sudah selesai. Pasti saudara Qingsong bisa menimbang pro dan kontra. Dan membuat pilihan yang tepat, kan? Berhenti. Lepaskan. Shen Yu, kau sudah keterlaluan. Nona Lin adalah tamuku malam ini. Minta maaf. The Kakak, film was bagaimana kau mengenalnya? translated and narrated by Kau masih N. melindunginya. Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padanya. Aku. Urus saja urusanmu sendiri. Nona Lian, Tidak apa-apa. aku minta maaf untuk adikku. Dia biasanya manja. Aku akan memberinya pelajaran yang baik ketika kami kembali. Aku lalai 2 kali hari ini, menyebabkanmu malu. Aku lalai. Aku, Shen, merasa malu. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa di masa depan, dimanapun aku berada, sama sekali tidak. Hal seperti yang terjadi hari ini. Ayo pergi. Mari kita masuk ke dalam dulu. Saudara Qingsong, apa yang kau lihat? Saudara Qingsong.